Ini kisah terungkap di zaman kaum Nabi Lut alaihissalam. Masya Allah, ya. Maka ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena telah melanggar undang-undang. Karena telah merusak tatanan khaliqul adat yang sudah diatur dan ditakdirkan oleh Allah. Karena dalam ayatnya Subscribe Abah channel. Sekarang. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi khairun min an yusalli ala hadits tatawwu'. Hadratul mukarramin, hadirin jamaah ta'lim sholat tarawih, para sepuh, para asatidz, para ujaz, para tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda semuanya yang hadir, khususnya pengurus mushola, para bapak ustaz anak asli beserta jajaran dan sekaligus murabiul acara aswal kita Bapak Cakapayu dan juga Babinsa Jembatan 5 Bapak Ardani, Ketua RT 01 RW 03 Bapak Haji Sunanda, dan seluruh hadirin yang hadir yang semuanya insya Allah selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur yang barokah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah, dan salah satu syukur kita bukan hanya ucapan lisan, tapi kita duduk di majlis taklim mengukurkan kewajiban. Mudah-mudahan ini bagian bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita juga tahu kalau tidak bersyukur akan ada ancaman, yaitu wala in kafartum idza adabi. Kalau diterjemahkan dan disarahi, apalagi kalau ditafsir, ini luas penjabarannya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku, tunggu adabku sangat pedih. Nah, kita kan cuma tahunya kalau kalian kufur, itu dibahas kufur. Jantung ngaji terserah kita kufur, ngatorakakeun kana apa? Artinya lamun teu ngalaksanakeun jeung teu ngapurkeun kana kewajiban, yakin buka mencak Allah bakal disiksa. Jadi intinya urang teh kudu isin ka Allah lantaran nikmat yang penting ngalir terus. Tapi kita mah ibadah cara. Kalau kita ngaji seminggu sekali, sedangkan dalam satu minggu itu kalau dihitung jam berapa? 80 berapa jam? Ya 24 itu berapa? Harus gitu. Rugi urusan lama atau berapa? Ya, kapan
Nah kalau kita misalnya dikalikan ya 24 jam kali 7 apa? Artinya dalam sekian puluh jam kita membutuhkan 1 jam yang dikhususkan untuk tolabul itu dalam satu majlis tentunya. Artinya itulah orang yang bisa dikatakan bersyukur ketika apa yang menjadi kewajiban perintah Allah dilaksanakan. Nah ketika tidak dilaksanakan, inilah yang disebut wala ingkar. Orang yang telah dianggap mengingkari. Jadi ingkar itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, Ya, maka malam ini alhamdulillah mudah-mudahan kajian kita, ilmu kita bagian daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kalau Allah memanjangkan umur kita ketemu dengan tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puncaknya ibadah haji wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10-nya Lebaran, Idul Adha, Idul Kurban. Ya. Maka kalau bulan Juninya tanggal 17, ya. Sementara sekarang udah tanggal 5. Tanggal 5 berarti tinggal 12 hari lagi. Ya, hanya perlu ya 12 hari. Maka intinya belum juga mereka menunaikan ibadah haji, namun sudah banyak yang dipulangkan, banyak yang bermasalah. Kalau kita lihat di berbagai berita dan media, kasihan kacau tahun ini yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena dianggap ilegal oleh pemerintah Arab Saudi karena tidak menggunakan visa haji. Visa haji kebanyakan visa turis. Ya, berapa bis, bahkan sekarang itu ketat, bukan cuma razia di Haram, di tempat mikot, tapi sampai ke hotel-hotel. Sampai ke hotel-hotel di razia. Berapa hotel di ulang-alik lantaran kedapatan jamaah Indonesia haji tapi tidak menggunakan visa haji. Makanya coba orang-orang yang punya travel dipertimbangkan lagi. Kalau membahayakan, jangan. Kasihan orang-orang awam yang dengan susah payah mereka ingin melaksanakan haji, entah duit dari mana, cuma jual sawah, cuma jual lima. Tapi datang ke sana gagal. Kalau gagal dalam urusan duit masih bisa dicari, tapi rasa takut bisa diantar, tapi rasa malu ya. Matur memanggil haji ke haji. Itu begitu pulang ke kampung Aceh menyambut agak bingung, jadi deportasi. Itu ya, udah selamatan, udah manggil mubalik, udah ceramahan, udah baca talbiyah, talqin, diazanan, diantar ke bandara, tiba-tiba diusir dan tidak jadi melaksanakan ibadah haji karena kalau belum tanggal 9 Dzulhijjah belum ada kalimat haji karena haji itu di Arafah puncaknya. Kalau zaman dulu belum ada media, belum dipertontonkan, belum diberitakan, bisa baik nyumput heula. Ente waktu modal haji belum balik lagi ke Kor. Kenapa di Malaysia? Kalau sekarang mah ketahuan langsung. Kenapa? Dari grup dikirim lagi sampai ke grup Roni Jibroki. Rombongan minim rombongan laki-laki. Itu ya. Masya Allah, maka orang-orang sekarang kan kata orang Eropa umur berapa? Menurut kalau pada haji harus menunggu 25 tahun lagi berapa? Keburu tua. Mending kalau ada umur, mendingan ikut saya sekarang murah, pekok 110, 200. Tapi menjanjikan orang sampai gimana umur, inilah faktanya. Ya karena apa? Karena sekarang
berarti sudah ketok palu. Kalau tidak pakai pisaji maka ditolak dan diharapkan artinya tidak dianggap berhaji. Maka kalau yang ekspres, Puroda ekspres eksekutif itu adalah kursi-kursi tamu raja, tamu undangan. Berapa ongkosnya? 500 juta. Itu hanya kantor Pak, 500 juta. Berhubung bos memang temen, bolehlah 52, temen B 52. Wah ini mah temennya melalui temen lagi nih, Bang Dhani nih punya temen saya Pak. Oh ya mah berhubung saya punya temen Dhani dan 53. Kemudian dia kalau bukan siapa-siapa, tapi dia orang kaya banyak duit 600. Itu Puroda ekspres eksekutif ya, jadi itu mah punya para pejabat. Tamu undangan raja, walaupun depan itu raja. Yang penting tujuannya ibadah haji. Maka itu mah aman. Insya Allah kalau yang gopeng mah, ya aman itu mah. Makanya sekarang itu kita kasih mudah-mudahan yang sekarang menunaikan ibadah haji diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan mereka pulangnya membawa haji mabrur dan mabrur. Ya. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali kita kepada materi nasihul ibad, yaitu 241 ya. Makalah ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimahullah, di makalah ke-8 kita akan membahas salah satu hadis atau sabda Kanjeng Nabi Muhammad di mana beliau bersabda, sabqatun layam zuru ilaihimul khaliqu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa yudkhiluhumun nar, yang artinya Allah tidak akan memperhatikan 7 golongan pada hari kiamat. Bisa bodohkan, ada 7 golongan umat yang di masa bodohkan, artinya dicuekin bahasa kita, dan tidak akan mengampuni dosa mereka, bahkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Nauzubillah min. Berdoa kita jangan sampai menjadi salah satu di antara 7 golongan, karena yang 7 golongan ini intinya celaka. Kalau bicara masuk neraka berarti celaka. Ya, celaka 12 hari ini. Mana 7 golongan yang tidak diberi rahmat, yang tidak diampuni, bahkan neraka bagiannya, kata Nabi. Yang pertama artinya lesbian atau homoseksual. Laki-laki tidak suka perempuan tidak suka laki, tapi mereka sesama jenis, maka disikap menjadi LGBT. Ini kisah terungkap di zaman kaum Nabi Lut alaihissalam. Masya Allah, ya. Maka ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena telah melanggar undang-undang, karena telah merusak tatanan khaliqul adat yang sudah diatur dan ditakdirkan oleh Allah. Karena dalam ayatnya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Di antara segala sesuatu kami menciptakan semua
manusia yang karena pasangan batur. Nah, cak Allah laki-laki harus dengan perempuan. Kalau perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki, maka tidak akan bisa meneruskan generasi dan generasi. Artinya moal bogaan. Walaupun kami penting moal penting, najar tidak moal kami. Akhirnya sehingga perempuan dengan perempuan pembuntel, lelaki dengan lelaki mual hamil, kan berarti merugikan. Ya, dan di sini adalah menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun ibadahnya udah liok tahu semuanya. Kalau punya yaitu kehidupan seperti ini lesbian atau homoseksual. Maka kurang boga anak, mun anak kurang kokoh mulalaki karena katur mawehan. Tapi lamun kurang boga anak lalaki kokoh deh karena katur lalaki deui. Siba. Mana saya kan, Pak. Lamun anak kurang lalaki nggak mau cek wewe, udah saya kan berarti normal. Normal. Dua kan? Iya. Normal ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan rahmat dimasukkan ke dalam neraka ialah orang yang suka onani. Saya juga nggak tahu onani. Cokpun. Cokpun. Bos udah tahu nih. Hanya yang punya istri. Aduh. Padil mah. Jadi intinya mungkin jomblo satu. Lah, jadi orang-orang yang suka mengeluarkan mani dengan tangannya atau dengan benda ataupun dengan tangan orang lain, itu disebut onani. Ya, jadi ini termasuk, makanya lebih baik nikah, lebih baik punya istri karena punya istri mah akan mendapat nilai ibadah dari segi sholat aja 2 rakaat punya istri 70 rakaat tidak punya istri, itu bandingannya itu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang terputus dari rahmat yang tidak akan mendapatkan surga, orang yang menyatubuhi binatang. Alhamdulillah amin. Nges dibere jubur APP, jubur kebun. Pulang itu kampus. Sanajan tempor ke motor. Ulah sapi. Ulah ieu mentang-mentang Jawa kebun buah. Ada tempon. Wih, cenah saya mah udah punya pasangan yang motor si Mumun. Munding, nah, menyetubuhi binatang ini orang yang dosanya lebih besar daripada berbuat zina. Bahaya tuh, ya. Mentak lamun sapi mah yang lalaki mesti Tuhan. Yang keempat, orang yang suka menyetubuhi istrinya dari pintu belakang. Dubur sarami, naudzubillah min. Iyalah menyalahi aturan. Cek Gusti Allah pomo dia koe dibere pintu hareup yang lewat murid. Itu tah. Jangan murid mah dia, garilah colok dia. Gitu. Nah makanya diatur, ada mah loba nu memang karantina, kunaon sebenarnya nguri main bibir bae. Aduh, ya Allah, memang harus Lama normal biar baca, tapi memang diceritakan begini oleh Nabi karena dulu sebelumnya juga banyak perilaku manusia yang seperti ini asalnya. Gitu. Makanya kita dihadap sebagai umatnya jangan melakukan hal-hal yang tadi apabila ingin selamat dan ingin mendapatkan
Selanjutnya orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat, orang yang mengawini seorang istri sekaligus memadu anaknya. Produk nanti hajar, pabrik nanti hajar. Diborong. Itu Pak. Jadi ini mah mertua dimba, menantu dihajar. Artinya emak dan anak dimadu. Jadi berarti pabrik ayam, produknya ayam. Serapah dia bukan itu terus. Iya. Ini adalah ada kisah di zaman Kanjeng Nabi Yahya alaihissalam. Makanya kenapa Nabi Yahya alaihissalam dibunuh? Lantaran dia fatwa tidak boleh menikah raja sekaligus istrinya ibu dan anak. Jadi gara-gara ini dihasut raja oleh calon istrinya. Udah raja, orang kayak begitu mah jangan dijadikan bukti, jangan dijadikan sumber hukum. Udah dibunuh saja karena kalau dia masih hidup dia menghalangi rencana dan kenikmatan kita. Di zaman Bani Israil Nabi Yahya dibunuh hanya gara-gara mengharapkan orang poligami antara anak dan ibu. Jadi ibunya dikawin, anaknya dikawin. Dari kitab manapun tidak diperbolehkan. Karena ketika Nabi Yahya mengeluarkan dalil tadi, itu sumbernya dari kitab Taurat, dari kitab Zabur. Nah, sementara Injil belum datang karena dulu Nabi Yahya daripada Nabi Isa. Oh, iya. Kemudian selanjutnya orang yang berzina dengan istri tetangganya. Na'udzubillahi min dzalik. Tetap ini juga tidak mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena istri orang kalaupun dia mau minta maaf, mau minta ridho, harus minta ridho dulu sama suaminya. Karena ini namanya istri tetangga, berarti statusnya dia punya suami, bukan janda. Kalau janda mau di situ orang kan? Boleh berarti kalau janda mah dinikahi. Kalau istri orang mah statusnya milik orang lain. Kalau ingin halal, minta sama pemiliknya, yaitu minta restu, minta maaf, gitu, ya. Kemudian selanjutnya orang yang suka menyakiti hati tetangganya sehingga tetangganya melaknatnya. Masya Allah, menyakiti tetangga, orangnya egois. Yang enak mah RT kosmet. Kalau jauh-jauh dia berkata masing-masing lebih dari orang udah mau saya. Masya Allah, ini kita memang sulit ya. Sulit kalau tidak memahami dalam lingkungan hidup bertetangga. Urang mah paham hayang kieu, tapi bertolak belakang jeung sabelah. Kita mah harus maunya begini, tapi ini mah pengennya begitu, mau aneh. Susah. Akhirnya kan jelema pegel-pegel pusing. Tuh, tidak bisa saling menuruti. Padahal orang kan karena hidup di luar lingkup. Makanya gitu. Kalau kita tinggal di dalam gang sempit, pikiran di sempit, naik bobol, pas lagi udah kaki. Jalan lagi dalam dunia kan. Gitu. Jadi gara-gara apa? Gara-gara tadi ego. Iya. Gara-gara asbes, kacek, celek, kancai, hujan, ketarima. Iya. Kan namanya di Jakarta temboknya nyatu, ya. Kemudian kadang-kadang kurang dengan motor baik kan dalam loba maklumnya diharapkan di masa saus bisa jadi diribut, udah biasa lah selagi kosong kosong diri sih, ya kan. Nah, kalau dulu mah iya nggak ada satupun awal saya ke Jakarta melihat tengah malam ada motor di luar dulu. Motor butut ke kabeh di jero imah lantaran belum ada ditinta. Masih bisa dihitung yang punya motor. Wah, motor bukan sampai bukan di mana motornya di mana? Motor di mana? Bebas kan. Untuknya apa? Untuknya kalau lebih kan yang motor
saya belum gitu. Gitu. Ya. Nah ini ada penjelasan. Lesbian adalah laki-laki yang cinta kepada laki-laki lain. Lesbian perempuan yang cinta kepada perempuan. Berarti ngantuk yang di sini ngopi. Atau perempuan cinta kepada perempuan, ini benar. Kalau yang di atas pertama itu homo. Kalau laki-laki dengan laki-laki mah gitu. Atau orang yang melakukan hubungan seks dengan orang sejenis, yaitu disebut homoseks. Dalam hal ini Nabi bersabda, diperkuat oleh hadis. Makanya tafsir hadis menafsirkan hadis yang lain. Idza atara rajulur rajula fahuma zaniyani wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatani. Rawahu al-Baihaqi. Apabila seorang laki-laki menyetubuhi laki-laki, maka mereka itu adalah berzina. Apabila seorang perempuan menyetubuhi perempuan, maka mereka itu juga berzina. Jadi dua-duanya hukuman zina seperti itu. Ya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita diberi kehormatan oleh Allah itu luar biasa, patut disyukuri. Alhamdulillah kurang sebagai lelaki bobo kawe sebut aja syukur ya kudu nama yang pengajikan kurang hang salah kurang gede cinta saking gede cinta kayak nyambung. Nah begitu ditanya kenapa sih pengen kawin lagi, karena begitu besar cinta saya sehingga untuk satu orang tidak perlu. Makanan dia udah pula sampai jadi susi sebenarnya. Apa ketawa? Sebenarnya kita jangan sampai jadi susi. Sebab kalau jadi susi mah buktinya yang saya doain tadi masuk neraka. Masuk neraka gara-gara takut istri. Begitu dibangunkan besok kamu bebas dari neraka. Nanti istrimu menunggu di surga. Istri yang mana? Si orang pun bukan. Mendingan di sini aja bertahan. Saya waktu di dunia juga kapok sampai mendoakan dia mati. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah, kajian kita insyaallah kita sambung ke makalah berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan sehat dan umur dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum